Pengertian dan jenis potensi wilayah. Potensi wilayah adalah kemampuan suatu daerah yang berupa sumber daya yang bisa digunakan, dieksploitasi, dan diambil manfaatnya untuk dikembangkan secara lebih lanjut sehingga bisa meningkatkan dan menciptakan kemampuan wilayah yang memadai. Jenis potensi wilayah. A. Sumber daya alam, ruang angkasa, pengorbitan satelit untuk riset dan penyelenggaraan wilayah, hutan, hutan lindung, hutan produksi, dan hutan konservasi, laut, potensi ikan, dan keragaman biota laut, tambang, minyak bumi, batu bara, emas, besi, belerang, dan batu gamping, tanah, vulkanik, humus, dan gambut, air, minum, MCK, pertanian, dan industri, pertanian, makanan pokok, perkebunan, peternakan, dan perikanan. B. Sumber daya manusia, kemampuan, keahlian, dan keterampilan yang dimiliki oleh penduduk suatu negara merupakan modal utama dalam mengelola SDM. C. Pariwisata, cagar alam, pantai, pegunungan, dan kawasan budaya. D. Sarana prasarana wilayah, jaringan air bersih, listrik, dan jalan. E. Transportasi, transportasi publik dan bandara. Manfaat sistem informasi geografis SIG terhadap potensi wilayah. A. Manajemen tata guna lahan ruangan. SIG digunakan untuk menemukan zonasi lahan yang sesuai karakteristik lahan yang ada. Misalnya zonasi perkotaan diperuntukkan sebagai daerah permukiman, industri, perdagangan, perkantoran, fasilitas umum, dan jalur hijau. Sedangkan zonasi perdesaan lebih banyak mengarah ke sektor pertanian dan permukiman. Selain itu, SIG digunakan untuk pemanfaatan ruang agar sesuai dengan kondisi fisik dan sosial yang ada. Misalnya penataan ruang perkotaan, perdesaan, permukiman, kawasan industri, kawasan pertanian. D. Manfaat sistem informasi geografis SIG terhadap potensi wilayah. B. Inventarisasi sumber daya alam. Dalam inventarisasi sumber daya alam, SIG berfungsi untuk mengetahui potensi dan persebaran sumber daya alam, mengetahui persebaran kawasan lahan, seperti kawasan lahan yang mengalami perubahan alih fungsi lahan, kawasan lahan pertanian, perkebunan, dan peternakan, kawasan hutan yang masih baik dan sudah rusak, kawasan lahan potensial dan lahan kritis, rehabilitasi dan konservasi lahan, pemanfaatan perubahan penggunaan lahan. C. Mengawasi daerah rawan bencana alam. SIG dapat dimanfaatkan dalam pemantauan, pencegahan, dan rencana pembangunan kembali daerah bencana. D. Pengelolaan lingkungan. Manfaat SIG dalam upaya memetakan kondisi lingkungan, melakukan pengukuran, monitoring, dan melakukan pemodelan, misalnya pemetaan wilayah erosi, penentuan arah pemanfaatan lahan, pemantauan perubahan lingkungan, pemetaan daerah bahaya bencana alam, pemetaan wilayah potensial SDA dan lingkungan hidup, pemetaan kawasan budidaya, pemetaan kawasan lindung, pemetaan tata ruang, pengertian, tujuan, dan ruang lingkup kesehatan lingkungan. Menurut WHO, World Health Organization, kesehatan lingkungan adalah suatu keseimbangan ekologi yang harus tercipta di antara manusia dengan lingkungannya agar bisa menjamin keadaan sehat dari manusia. Tujuan kesehatan lingkungan, memperkecil kemungkinan terjadinya bahaya dari lingkungan terhadap kesehatan serta kesejahteraan hidup manusia. Mencegah dan mengefisiensikan pengaturan berbagai sumber lingkungan untuk meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan hidup manusia sehingga terhindar dari penyakit karena lingkungan yang tidak sehat. Manfaat sistem informasi geografis terkait kesehatan lingkungan. 1. Menyediakan informasi tentang penyedia pelayanan kesehatan. SIG dapat dimanfaatkan untuk mengevaluasi kualitas, efektivitas, dan aksesibilitas layanan kesehatan di masyarakat seperti keberadaan rumah sakit dan puskesmas. Selain itu, SIG juga dapat menyediakan data potensi tiap daerah serta karakteristik demografis masyarakatnya, sehingga dapat dievaluasi kesesuaian antara jumlah masyarakat dengan sarana pelayanan kesehatan yang ada. 2. Mengawasi dan menganalisis penyebaran penyakit berbahaya. SIG mampu mengidentifikasi kemana kemungkinan klinik,
aktif selanjutnya akan menyebar, sehingga suatu wilayah dapat bersiap dan mengurangi risiko terdampak penyakit tersebut. 3. Menginvestigasi masalah serta risiko kesehatan di masyarakat. SIK dapat digunakan untuk memberikan data mengenai penyebaran limbah perusahaan yang berdampak pada kesehatan masyarakat. Selain itu, SIK juga dapat digunakan untuk menyajikan data polusi udara, data penguraian cahaya dan penyebarannya. 4. Memonitor status kesehatan masyarakat. Memetakan kelompok masyarakat di suatu wilayah berdasarkan status kesehatan tertentu, misalnya status kehamilan atau status gizi buruk. Dengan SIK, peta status kesehatan dapat digunakan untuk perencanaan program pelayanan kesehatan yang dibutuhkan masyarakat di wilayah tersebut. 5. Membantu menanggulangi bencana. Membantu masyarakat pada masa pemulihan pasca bencana. Misalnya, mengidentifikasi populasi rentan pasca bencana. 6. Menyediakan informasi tentang aksesibilitas dan ketersediaan air. Menggambarkan penyebaran air di suatu wilayah.